Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramila Nur Aini dari kelas 3C dengan NIM 2184332 akan melanjutkan review buku tentang buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas. Ya, yang selanjutnya yaitu pada bab 3 terkait pandangan Islam mengenai disabilitas. Dalam bab 3 ini membahas posisi manusia sebagai makhluk. Pada dasarnya semua manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu fi ahsani taqwim, yang artinya dalam bentuk sempurna. Allah telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk membedakan kebaikan dan keburukan. Namun, semua manusia tidak dilahirkan seragam. Semua manusia yang dilahirkan dengan unik, dengan ciri khasnya masing-masing, dengan segala keterbatasan dan kelebihan masing-masing. Dalam segi ruhani juga, manusia diciptakan berbeda-beda. Secara fisik, hakikatnya rangka manusia itu sama. Namun yang membedakan yaitu dalam bentuk kemampuannya. Selanjutnya, dalam sisi sosial, manusia juga tidak seragam. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang menjadi bawahan, dan juga ada yang menjadi atasan. Ketidakseragaman manusia bukan tidak disengaja oleh Allah, namun hal itu sudah pastinya direncanakan oleh Allah agar semua umat manusia dapat saling tolong-menolong dan bekerja sama di antara mereka. Selanjutnya, dalam literatur fikih terdapat juga istilah-istilah bagi penyandang disabilitas. Yang pertama yaitu ada syalal, yang artinya kelumpuhan, di mana syalal itu merupakan kelumpuhan yang berarti terdapat kerusakan atau ketidakberfungsian bagian anggota tubuh atau organ tubuh. Yang kedua yaitu al-ama atau difabel netra. Yang ketiga al-aroj atau difabel daksa kaki, dan yang keempat yaitu al-aqto atau difabel daksa tangan. Sebagaimana yang telah dalam video-video sebelumnya dijelaskan bahwa penyandang disabilitas perlu kita hargai, kita perlakukan sama karena mereka juga mempunyai hak yang sama sebagai manusia. Terlebih mereka yang menyandang disabilitas, tentunya bukan kehendak mereka menginginkan itu, namun hal tersebut merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, dalam perspektif Islam, menghargai penyandang disabilitas adalah menghargai ciptaan Allah. Mereka mempunyai hak untuk dihargai dan dihormati. Artinya, seperti manusia lainnya, penyandang disabilitas juga mempunyai karomah insaniyah atau martabat kemanusiaan. Selanjutnya mengenai kewajiban keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam Islam, semua hak-hak insani, baik primer, sekunder, ataupun tersier, merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Namun, jika tidak mampu, tanggung jawab itu beralih kepada keluarga. Jika keluarga tidak mampu, beralih kepada masyarakat. Jika masyarakat tidak mampu, tanggung jawab itu beralih kepada negara. Nah, negara di sini menjadi tumpuan terakhir bagi pemenuhan hak-hak insani masyarakatnya. Karena sebagian penyandang disabilitas tetap diwajibkan untuk melaksanakan syariat Islam, maka negara tidak hanya membuat kebijakan saja, namun negara juga harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang ramah bagi difabel. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, pernyataan Sayyidina Umar bin Khattab menunjukkan tanggung jawab besar negara memberikan pelayanan terbaik kepada warga negaranya. Dalam konteks penyandang disabilitas, negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk membuat penyandang disabilitas dapat menjalani kehidupan yang nyaman. Maka dapat disimpulkan bahwa negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam pemenuhan semua warga negaranya termasuk penyandang disabilitas. Namun jika negara memiliki keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas, maka dalam perspektif fikih Islam, pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dibebankan kepada orang-orang yang cukup hartanya atau orang kaya di daerah tersebut.
Jadi kesimpulannya, dari pandangan Islam mengenai penyandang disabilitas itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia tercipta dengan bentuk yang sempurna namun memiliki perbedaan dalam kemampuan, yang dimana harus tetap dihargai dan dihormati sebagaimana manusia lainnya. Karena dalam Islam menghargai semua umat manusia, termasuk penyandang disabilitas, merupakan menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah kewajiban atau tanggung jawab sebuah negara.